Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kedatangan jenazah korban penembakan kelompok kriminal bersenjata KKB disambut isak tangis keluarga. Seorang santri di Kabupaten Bantaeng ditemukan tewas di kamar asrama dan ditemukan tanda kekerasan seksual. Jenazah AKP Rianto Ulil Ansyar dimakamkan pada hari Minggu. Upacara penghormatan dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan. Ya, kita awali informasi pertama. Jenazah korban penembakan kelompok kriminal bersenjata KKB di Puncak Jaya, Papua tiba di kampung halamannya. Kedatangan jenazah disambut isak tangis keluarga. Isak tangis keluarga dan kerabat mewarnai kedatangan jenazah korban penembakan KKB di Puncak Jaya, Papua. Jenazah korban bernama Imran, 23 tahun, tiba di rumah duka yang berada di Kampung Bonto Kapong, Desa Tinggi Mae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Minggu siang lalu. Bahkan ibu korban langsung pingsan karena tak kuasa melihat jenazah anaknya yang tewas akibat tertembak kelompok KKB. Peristiwa penembakan terjadi pada Kamis pekan lalu, namun jenazah kedua korban baru bisa dipulangkan pada hari Minggu dengan menempuh perjalanan udara. Tidak bisa dipulangkan karena terkendala di biaya. Jadi hati nuraniku bilang kalau orang Takalar, orang Sulawesi itu semua saudaraku, keluargaku, tidak ada unsur maksud apa, cuman memang dari hati nurani, Pak. Saya mau sekali langsung pulangkan waktu itu, cuman jadwalnya tidak ada, jadi harus charter pesawat dulu, satu jenazah itu satu pesawat. Jadi kedatangan jenazah Asrun Eko Putra, 24 tahun di kampung halamannya di Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, juga diiringi tangis histeris keluarga. Istri korban sempat jatuh pingsan saat melihat jenazah suaminya masuk ke dalam rumah. Meski sempat terkendala biaya, pihak keluarga bersyukur karena jenazah korban akhirnya bisa tiba dan dimakamkan di kampung halaman. Sementara menggalang dana, itu dana sudah sampai 30 lebih, sudah dikirim, tapi tiba-tiba owner datang ke rumah. Ada salah satu owner ya? Iya, tiba-tiba datang ke sini, tidak tahu lewat siapa bisa sampai itu ke owner ini. Berapa memang biaya yang dibutuhkan? 90 semua yang dibayar sama owner. Untuk Dari 2 orang? Puncak sampai Makassar. Tidak ada bantuan dari pemerintah setempat di sini? Tidak ada. Sebelumnya peristiwa penembakan oleh KKB ini berawal saat korban Imran bersama Asrun Eko Putra yang berprofesi sebagai tukang ojek diduga sedang mencari motornya yang hilang di lokasi penembakan pada Kamis pekan lalu. Saat itulah kedua korban ditemukan tewas dalam kondisi terdapat luka tembak di kepala. Andi Muhammad Sardi dan Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Goa dan Kabupaten Takalar. Kita ke informasi berikutnya. Seorang santri salah satu pondok pesantren di Kabupaten Bantaeng ditemukan tewas di ruang asramanya. Dari hasil autopsi ditemukan adanya unsur kekerasan di tubuh korban. Tangis histeris ibu dan kakak RF pecah di ruang Bidokes Polda Sulawesi Selatan di Makassar Minggu petang. Mereka tak menyangka RF tewas saat menempuh pendidikan di sebuah pesantren di Desa Mipa-Mipa, Pajuk Kukang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Santri berusia 14 tahun itu ditemukan tewas tergantung di kamar asramanya pada Sabtu malam. Karena curiga, keluarga kemudian membawa jenazah korban untuk diautopsi. Saya kan tidak ada di TKP pada waktu itu. Itu kan bisa pulang dari untuk malamnya, saya langsung ditelepon bilang meninggal Ki Rapli. Oh, meninggal. Informasi penyampainya meninggalnya karena apa, Pak? Karena bunuh diri begitu. Ini menjadi aneh, makanya kita bawa ke sini. Dari hasil autopsi ditemukan tanda-tanda kekerasan pada jenazah korban hingga indikasi adanya tindak kekerasan seksual.
Jadi untuk detailnya itu saya tidak sampaikan karena kan masih dalam proses investigasi ya. Tapi yang pasti memang ada beberapa temuan yang kami juga melakukan tanda-tanda kekerasan. Tanda-tanda kekerasan. Pada tubuh korban. Informasinya kan gantung diri awalnya. Nah itu saya bilang makanya itu kan akan temuan awal dari teman penyidik itu nanti akan disinkronkan dengan apa yang kami temukan pada otopsi. Pihak pondok pesantren belum memberikan keterangan terkait penyebab kematian korban. Kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bantaeng. Ya, diduga akibat motor yang dikendarai oleng, seorang pengendara wanita tewas terhempas dari kendaraannya di Jalan Poros Maros Pangkep, Kabupaten Maros. Jenazah korban langsung dievakuasi ke rumah sakit. Jasad seorang perempuan tergeletak di pinggir jalan Poros Maros Pangkep, Kabupaten Maros Minggu pagi. Korban tewas setelah mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai motor. Aparat dari unit Laka Lantas Polres Maros yang tiba di lokasi bersama TNI dan warga langsung mengevakuasi jenazah korban. Jenazah kemudian dibawa menggunakan mobil patroli ke rumah sakit setempat untuk penanganan lebih lanjut. Petugas juga membawa barang bukti motor milik korban ke pos Laka Lantas. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, korban bergerak dari arah Kabupaten Pangkep menuju ke arah Kabupaten Maros. Kecelakaan tragis yang dialami Irma Yanti, berusia 19 tahun, diduga terjadi akibat korban kehilangan kendali. Perempuan Irma Yanti, umur 19 tahun, bergerak dari arah Pangkep menuju Kabupaten Maros, namun setibanya di lokasi kejadian di lingkungan Belang-Belang, Kelurahan Mancini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, kendaraan yang dikendarai perempuan tersebut mengalami kontrol dan oleng hingga terhempas di bahu jalan. Untuk sementara penyebab pasti kecelakaan ini masih dalam proses penyelidikan oleh kepolisian. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Kepolisian Resor Parepare memusnahkan narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 kg. Barang haram tersebut didapat petugas dari tangan seorang kurir di Pelabuhan Nusantara. Siapa sangka kemasan teh Cina ini berisikan narkotika jenis sabu-sabu. Petugas pun memeriksa kristal bening untuk memastikan kandungan narkotika sebelum dimusnahkan oleh Forum Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Parepare. Setelah diperiksa dan dipastikan, sabu-sabu ini langsung dihancurkan dengan diblender dengan zat kimia. Barang bukti sabu-sabu seberat 1 kg ini disita polisi dari tangan seorang kurir berinisial IB saat tiba di Pelabuhan Nusantara. Sang kurir berangkat dari Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur. Rencananya, kurir akan menyerahkan barang haram itu ke seseorang yang tidak dikenalnya saat tiba di Pelabuhan Nusantara. Polisi pun masih mendalami terduga pemilik barang haram itu. Ya, untuk sementara terkait dengan tujuan, dia tidak menyebutkan, tapi hanya sampai di pelabuhan. Habis itu rencana disambut oleh orang, tapi dia tidak menyampaikan bahwa siapa, dan kita pun tetap melakukan proses pencarian. Pak, bukti barang buktinya 1 kg hari ini kita musnahkan di hadapan bersama-sama koordinasi pemerintah daerah. Terduga kurir ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun kurungan. Suadi Gatang melaporkan dari Kota Parepare.